Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Wastam Wahyu Hidayat 2018. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Namun nyatanya beberapa perusahaan belum mengimplementasikan GCG dengan baik dan belum memenuhi indikator. Di antaranya PT Asuransi Jiwasraya atau JS, yaitu Kejaksaan Agung menemukan potensi kerugian negara per Agustus 2019 sebesar 13,7 triliun rupiah akibat pengelolaan dana investasi produk JS Saving Plan milik Asuransi Jiwasraya. Kurangnya perhitungan aspek legal dan kajian yang tidak memadai dalam penempatan investasi menyebabkan Jiwasraya mencatat kerugian yang fantastis. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Jiwasraya oleh mantan anggota direksi. Pemberitaan yang meluas mengenai dugaan korupsi di BUMN khususnya Jiwasraya telah menimbulkan banyak pertanyaan publik. Salah satu dari pertanyaan yang mungkin dipertanyakan adalah kesalahan apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan Jiwasraya sampai-sampai mantan anggota direksi harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Penyebab kerugian dan bentuk kesalahan pengelolaan Jiwasraya diketahui beberapa hal yang dapat ditarik sebagai informasi awal mengenai sebab akibat maupun bentuk kesalahan dalam pengelolaan Jiwasraya, serta hal-hal lain yang memiliki keterkaitan penting. Antara lain, pertama, kerugian yang dialami Jiwasraya terjadi karena menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito dan obligasi, serta adanya kesalahan dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Yang kedua, investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya tersebut tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai, serta kurang optimalnya Jiwasraya dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Yang ketiga, pembelian saham-saham oleh Jiwasraya dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Untuk saat ini, indikasi kerugian negara atas saham tersebut sebesar 4 triliun rupiah. Yang keempat, Jiwasraya mendapatkan opini tidak wajar disebabkan adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi pada saat itu. Yang kelima, hasil investigasi BPK menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi. Menurut berita yang dirilis oleh CNBC-Indonesia.com tanggal 15 Januari 2020 dengan judul Dugaan Korupsi Sistemik Kejagung Tahan 5 Tersangka Jiwasraya, dijelaskan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Kelimanya adalah Beni Joko Saputro yang merupakan Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk, Hari Prasetyo mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 sampai 2018, Hendrisman Rahim mantan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 sampai 2018, dan Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. Kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dalam sangkaan primer dan pasal 3 UU Tipikor untuk sangkaan subsidiar atau pengganti. Atas perbuatannya tersebut, kelima tersangka diancam penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan negara tunduk pada prinsip Good Corporate Governance.
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, atau yang lebih populer dikenal dengan Good Corporate Governance atau GCG, sebenarnya bukan hal baru bagi BUMN. Sejak berlakunya UU BUMN pada tahun 2003, prinsip GCG tersebut merupakan prinsip dasar dalam melakukan pengelolaan keuangan negara oleh BUMN. Sekalipun pada saat BUMN mendapatkan penguasaan khusus dari pemerintah, yaitu Public Service Obligation. Tidak hanya dari segi keuangan, prinsip GCG tersebut diamanatkan oleh UU BUMN kepada direksi selaku pengurus untuk diterapkan dalam semua hal mengenai pengurusan BUMN. Atas informasi tersebut, kesalahan pengelolaan keuangan negara oleh mantan anggota direksi Jiwasraya dalam bentuk kurangnya memperhitungkan aspek legal dalam berinvestasi, tidak adanya kajian usulan penempatan saham yang memadai, penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi, hingga lemahnya pengawasan reksadana dapat dikualifikasikan pelanggaran prinsip GCG, dan hal tersebut merupakan PMH yang berelasi dengan tindak pidana korupsi sepanjang memiliki kausalitas dengan kerugian negara. Dalam pengelolaan BUMN, pelanggaran prinsip GCG merupakan pintu masuk dimulainya penyidikan tindak pidana korupsi sepanjang telah ditentukan bentuk dan jumlah kerugian yang pasti yang memiliki relasi kuat dengan pelanggaran tersebut. Meski pemberitaan tidak merincikan bentuk pelanggaran dari aturan yang mana, namun yang pasti Jiwasraya dan BUMN pada umumnya melalui pengurus atau direksi wajib menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh dari level pimpinan hingga pelaksana. Selain diwajibkan menurut UU PT dan BUMN, menerapkan prinsip GCG tersebut diamanatkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance, pada BUMN, Permen BUMN 1/2011 yang merupakan peraturan turunan dari UU BUMN. Terkait Jiwasraya, jika pemberitaan mengenai pelanggaran prinsip GCG yang terjadi di Jiwasraya benar, maka dalam membuktikan pemenuhan unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor, pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan harus menemukan adanya perbuatan Jiwasraya, baik berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap kewajiban hukum mantan anggota direksi tersebut. Karena itu, dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, setidaknya pemeriksaan perkara akan bersinggungan secara langsung atau tidak langsung dengan tugas dan tanggung jawab direksi maupun kewajiban penerapan GCG.